our podcast Stemba Bercerita. Ngobrolin apa aja bareng Stemba Bercerita. Cerita kita, semangat bersama. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Kira-kira kalian kangen nggak sih sama kita? Kangen gak sih? Kangen ya? Nah, sebelum itu kenalan dulu nih sama aku, Azriel, dan teman aku satunya. Hai, aku Revi. Di sini kita bakal nemenin kalian tentang cerita-cerita seru dari bintang tamu nantinya. Kira-kira siapa sih bintang tamunya? Langsung kita panggil aja nggak sih? Ini dia. Dedeng. Bangunlah, ayolah. Udah tek loh. Selamat pagi. Sore kak. Pagi. Luar biasa. Top slot Stemba bisa. Udah. Enak Seger gak? banget. Enak banget. Nyenyak banget. Kalian mimpi apa aja sih lama banget tidurnya? Mimpi banyak banget. Kalau ceritain satu-satu nggak bisa sih kayaknya mimpinya. Jangan di sini ya. Kita cerita yang lain aja. Kita mau cerita-cerita tentang OSIS nih. Kita udah nyiapin banyak pertanyaan. Tapi sebelum Waduh. itu kalian kenalan dulu dong. Kamu dulu deh. Oke, aku dulu ya. Halo teman-teman. Hai. Aku Dava, di sini aku dari perwakilan teman-teman OSIS. Jadi di sini kita tamu nih. Ya. Iya kamu dong. Oke. Oke, kalau gitu kita nurut. Aku sebagai wakil ketua OSIS di Stemba, sebagai salah satu pengurus anggota OSIS juga, dan aku bawa teman aku juga di sini yang kebetulan cuma dia yang bisa hadir. Halo semuanya, aku Siska. Dari di sini aku perwakilan OSIS sebagai bendahara. 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 Enggak sih, tetap bendahara. Bendahara tuh kalau mau minta uang nanti aku pakai Oh, dia. iya. Aduh, itu tuh. Kamu kurang berapa sih? Kurang banyak. Udah nggak usah di-spill, udah biarin aja. Yang penting aku lunas sih. Aduh. Loh, aku lunas kan? Nggak tahu ya, kayaknya iya deh. Langsung aja yuk kita ke pertanyaan yang udah kita siapin nih. Emang apa aja sih pertanyaannya? Apa ya? Mas dong. Apa ya? Coba Kasih pertanyaan nih. Yuk Kak Azril. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari mungkin yang sering ditanya-tanyakan sama teman-teman kita yang dari luar anggota OSIS. Tutorial atau caranya untuk jadi pengurus OSIS itu gimana sih? Waduh, tutorial. Ada seleksi khusus kah atau apa? Ya udah pasti dong yang namanya Iya, pengurus OSIS bener itu kan banget. orang-orang terpilih. Iya, gitu ya. betul. Asik. Asik. Kita terpilih dong. Kita terpilih. ya, berarti terpilih banget ya. Banget nih pertanyaannya. Nah, Ya maksudnya dilakukan dari beberapa seleksi khusus, terus kemudian dari beberapa pilihan-pilihan tertentu yang dipilih sama guru-guru kita atau pembina-pembina kita, yaitu guru-guru kesiswaan gitu. Tentunya di seleksi ini boleh dijelasin nggak? boleh dong, silakan. Apalagi tahun ini tuh Spesial bener-bener banget. spesial banget. Seleksinya baru pertama kali loh, ada yang namanya seleksi tes fisik. Iya. Oh iya bener di angkatan kita Iya. waktu itu nggak ada ya. Nggak ada. Iya, Ya, dari kira-kira angkatan tes bawah. fisiknya tuh meliputi apa aja sih? Oke, tes fisiknya itu yang pertama ada tes lari selama 12 menit. Terus habis itu sit up sama push up itu dihitung dari sekitar kurang lebih 1 menit kayak gitu. Untuk tiap kriterianya itu untuk cowok sama cewek itu kira-kira disamain nggak? Atau Oh iya ada pasti batasannya beda sendiri? dong. Oh, Pasti beda. Cowok ada tingkat minimalnya, terus cewek ada tingkat minimalnya juga. kira-kira Dan berapa? Kalau yang laki-laki itu berapa minimal? justru itu sebenarnya yang spesial. Oh. Jadi di OSIS kali ini semua tes itu dilakuin dulu sama semua calon pengurus OSIS. Nggak Dan- langsung yang satu seleksi dikurangin orangnya, digugurkan. Iya, benar banget. Itu enggak. Kita selesaiin dulu semua seleksinya. Jadi apa? Biar kita bisa menilai gimana nih mereka, walaupun di fisik kuat kan belum tentu di pemikiran mereka Iya, kuat. betul. Iya, Gitu. bener banget. Berarti sistemnya tahun ini poin-poinan ya. Ya, poin-poinan. Yes, bener banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin yang mungkin jadi salah satu masalah kita sebagai pengurus OSIS ya. Bener banget. Tipsnya supaya kita bisa fokus antara akademik dan juga proker atau kegiatan di OSIS itu gimana? Pertanyaan sulit. Ya, sulit ya. Sulit karena sebenarnya aku tuh orang yang akademiknya kurang. Jadi biar Kak Siska aja yang jawab. Sis, jawab sis. Singkat Kak Siska. Sebenarnya aku juga yang nggak terlalu fokus sama akademik Alah, sih, alah. teman-teman. Masa sih? Iya. Bohong. Iya bener banget.
kayak akademik kalau misal dibilang ngambis tuh enggak sebenarnya. Tapi kayak belajar itu enggak setiap malam aku belajar. Kayak misal ada ulangan atau ada tes-tes praktek dari jurusan itu baru aku belajar. Atau bahkan hamin jam atau hamin 1 sebelum tes itu dilangsungkan, aku biasanya baru belajar. Terus habis itu gimana cara menyeimbangkan antara akademik sama organisasi. Sebenarnya tinggal kita, gimana cara kita buat bagi waktu aja sih guys. Tinggal mana yang jadi prioritas kamu antara akademik sama organisasi. Gitu. Tapi perlu digarisbawahi, walaupun kita mementingkan OSIS, memprioritaskan OSIS, Ya. akademik pun nggak boleh dilupakan. Iya. Iya, bener banget. Catat ya guys. Jangan sampai kalian masuk OSIS terus habis itu nanti nilainya turun. Aduh. Terus keluar, aduh. Banget itu, Kak. Aduh. Aku kayak gitu-gitu ya. lanjut aja. Lanjut ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira di Sekbid OSIS itu ada berapa sih Kak? Ada apa aja? Terus cara masuk Sekbidnya itu bagaimana caranya? Oke, Sekbid OSIS itu sebenarnya ada 10. Itu di luar dari inti. Inti itu ada ketua, wakil, bendahara, sama sekretaris. Buat cara masuk Sekbidnya tuh gimana sih Kak? Sebelumnya tentu dong, sebelum kita masukin ke sekbid-sekbidnya, kita pasti nentuin ketua sama wakilnya dulu. Iya, bener betul. banget. Dan penentuan sekbid itu nanti akan menjadi hak dari ketua dan wakil dari pengurus OSIS di angkatan tersebut. Jadi kita sebagai kakak kelas atau sebagai pengurus OSIS lama itu nggak bisa tuh, nggak punya hak tuh buat menentukan siapa nih bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, Benar. terus anggota sekbidnya siapa. Kita hanya memberikan saran dan itu kalau mereka butuh. Kalau mereka nggak nanya ngapain kita menjawab. Iya, betul. Oke, siap. Cuman biasanya karena kepengurusan di sekbid itu membutuhkan ketua dan wakil terlebih dahulu. Jadi kepengurusan sekbid baru bisa kita masukkan setelah ketua dan wakil terpenuhi gitu. Baru bisa dibentuk tuh setelah ada ketua sama wakilnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Capek gak sih Kak jadi OSIS? Jadi pengurus OSIS? Capek gak ya? Kalau Ya, aku sih kalau- capek ya jujur. Kalau aku jujur capek ya, pasti capek. Ya dibilang capek ya pasti capek, capek fisik, Iya. mental, Iya. bahkan kadang terseok-seok juga di bagian akademik kayak yang Iya, dibilang bener Siska. banget. Bener banget. Tapi ya gimana pun keputusan kita awal dulu kita masuk ke OSIS, kita harus sudah siap dengan capek itu. Iya, betul. Jangan sampai nanti di akhir kita melupakan dengan pilihan kita itu, terus saking capeknya kita bisa sampai melupakan Organisasi. organisasi, itu parah banget. Ya. Selanjutnya di OSIS kan itu banyak banget kegiatan ya. Mm-mm. Nah, hal terberat apa sih selama kita menjadi pengurus OSIS yang pernah kita jalanin? Hal Kan banyak ya. hal terberat itu biasanya tuh Ntar dulu Kak. Sekarang nggak usah jawab, udah pasti tahu sih. Iya. Iya. Dan udah pasti pusing kan Yang mana Oke. ngurusin apalagi orang-orang kayak ini nih, nggak pakai bayar kas semua. aduh, capek tahu Siska tuh nagih-nagihin kasnya tuh. kas. Mau disebutin satu-satu kurang berapa? Oh, udah jangan. Jangan. Privacy. Privacy. Oke. Tapi kalau aku disebutin nggak apa-apa kok. Enggak ya guys, enggak usah. Boleh banget, boleh open banget. donasi. Boleh Ada banget. ada link di bawah nggak? Boleh nanti kita kasih link, Kita kasih link donasi ya. kasih linknya dan Nanti ada QR-nya. Iya. Dibilang capek. Apa? Pertanyaannya. Aku ke distrik uang kas ya. Hal terberat apa yang kita jalani selama menjadi pengurus OSIS? Terberat itu selain aku sama Dava jadi inti itu membawahi anak-anak kita sekbid-sekbid. oh, mama papa. Mama, papa. Bunda Hera ya. Bunda Hera. Bunda. Gimana bunda? Gimana bunda? Jadi kayak Bendahara banget. Bendahara. Gimana bun? Gimana bun? kayak apa ya? Kita tuh pasti jadi Jadi speaker. Jadi apa? kita tuh jadi kayak
apa ya, kayak hal pertama yang misal anak-anak atau segbit-segbit lain tuh kayak minta tolong kayak ini itu kayak terutama mungkin Dava sebagai wakil ketua OSIS ya. Heeh. Gimana Dav? Ya Berat gitu. Sebagai point of view kita sebagai garda terdepan bisa dibilang pemimpin lah ya dari teman-teman. Yang paling susah tuh nertipin mereka, itu yang paling susah. Apalagi kalau sampai Dengerin ya. seorganisasi ada yang jatuh cinta, ada yang cinlok. Cinlok. Aduh. Oh my god. Emang ada Dav? Emang ada ya? Emang ada Dav? Yang nanya itu, yang nanya itu tuh, Kayaknya Siska sendiri gak sih? kayaknya ya. Iya, mungkin ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Enggak ya Kita guys. profesional, kita Yeah. profesional. Enggak ya guys, santai aja. Ada lagi nggak hal terberat yang udah pernah kita jalani selama 1 tahun, hampir 1 tahun menjadi pengurus OSIS? Biasanya itu kritikan dari teman-teman terutama yang buat apa ya, pikiran sama sometimes mental kita jadi kayak rada tergoncang ya, kritikan setiap event pastinya, tapi ya itu bisa dijadikan masukan atau pembelajaran buat event kita ke depannya pastinya kayak gitu Tapi sih. yang perlu dicatat, kritik itu boleh, yang penting nggak yang mengandung arti sara gitu. Iya. Yang nggak Merendahkan sampai atau menghina bahkan gitu kan. Apalagi bener banget. menghina itu parah banget. Boleh. Oke. Tuh. Terus ada lagi nggak sih? Aku mau Gimana, lanjut dulu. Kalian tanya ada lagi kayaknya kalian punya satu yang harus dibahas. Apa sih? Iya. Apa ya? Mungkin ini deh. Mungkin dari Dava itu. Kan kamu sebagai wakil ketua OSIS juga merangkap sebagai ketua OSIS. Nah, bisa diceritain nggak gimana beratnya jadi kamu? Biar teman-teman tuh tahu. Gimana ketua kalau gimana wakil kalau Ya berat itu pasti. Tapi satu, kita nggak mungkin menyalahkan keadaan kan. Jadi kita jalanin aja dulu. Apalagi keadaan ini benar-benar keadaan yang nggak bisa disalahkan. Kemudian juga dari awal udah berkomitmen memang tugas saya di sini sebagai wakil ketua OSIS itu ya menggantikan ketua saya apabila nggak bisa gitu kan. Iya. Dan kebetulan kejadian kayak gini ya mau nggak mau memang berat, dijalanin aja. Insya Allah kalau Tuhan kasih kesusahan untuk kita pasti Tuhan juga kasih jalan keluarnya. Tuh. Udah nih ngobrolin tentang berat-beratnya. Sekarang Berat kita banget. ngobrolin tentang seneng-senengnya. Apa sih seneng-seneng kalian selama kita menjabat 1 periode menjadi pengurus OSIS? Emang kamu seneng sih? seneng gak ya? Masa sih? Seneng dong. Kamu seneng ya? Kan ketemu cinlokannya. Oh gitu. Kamu seneng gak Zril? Seneng banget. Aku Seneng dapat banget. banyak teman di OSIS tuh seneng banget aku. Wah. Kamu Wah. juga nggak sih Enggak. Zril? Yakin Enggak ya? nih. Yakin. Enggak cinta tapi bertepuk sebelah Masa tangan sih? ya. Aduh. Berarti excited sendirian? Iya. Aduh. Sakit gak sih? Udah penting kita excited bareng-bareng. Excited bareng-bareng. Iya. Bener banget. Iya. Jangan lupa di follow akunnya apa akunnya? Apa sih Ya, namanya? jangan lupa follow akun kita di Stemba Bercerita Instagram. Instagram ya. Nanti di situ kita sering bakal update. Mungkin kita akan sering open pertanyaan, terutama untuk kita minta saran untuk teman-teman semuanya. Next untuk podcast kita selanjutnya itu bertemakan apa? Stemba horor kah? Atau mungkin serba-serbi OSIS juga? Atau mungkin kita juga bisa ngundang guru ya untuk Betul banget. join di podcast kita. Bener, selain kita pastinya juga ada segbit-segbit lain Oh, juga iya. pastinya. Terus juga ada dari ekstra-ekstra gitu kayaknya menarik banget ya sih? Menarik. Bener. Kalian udah siap belum? Bisa jadi kalian yang jadi bintang tamunya nanti. Tunggu aja ya. Udah, back to topik. Apa senang-senang? Senangnya itu bukan hanya kita mendapatkan relasi tapi juga pengalaman, terus habis itu pengetahuan, pembelajaran juga yang nggak kita dapetin dari mana-mana, terutama dari bidang akademik. Mungkin dari berorganisasi kita bisa banyak lah mendapatkan pengalaman apapun itu pastinya. Betul banget. Itu yang bisa dilihat dari luar oleh teman-teman juga ya, kayak yang kalian tahu mungkin selama kita masuk ke OSIS tuh
pasti kita diajarkan dengan yang namanya leadership, kemudian komunikasi, terus Kepercayaan diri. mentalnya juga diperbaiki dan masih banyak lagi. Kalau misal dari pengalaman kita, yang paling kita event terbesar yang paling kita seneng tuh apa? Event terbesar. Apa ya? Kalian Apa pasti ya? tahu sih guys. Gak tahu sih mungkin ya teman-teman. Iya, event terbesar kita. Jawabannya adalah Disnat. Ya, Disnatalis tahun Oh my 54 ya? Yang ke-54. Yang ke-54. Iya, yang ke-54 pastinya. Event terbesar yang banyak huru-haranya, banyak dak-dikduknya, banyak Uh, Dan mungkin ini bisa ditambahin sih, tadi kalau kalian tanya apa sih susahnya Iya. jadi OSIS tuh ini. Iya. Izinnya susah. isinya Iya. susah. Kalian mau cerita nggak tentang apa aja yang ada di dalam Disnatalis itu supaya temen-temen itu tahu. Oh, gitu. Iya. Ini kita boleh manggil orang nggak? Boleh, boleh. Selaku ketuplak Disnatalis, guys. Betul banget, ini ketuplaknya Next kita. apa? Next bintang tamu kita. Nah, Ya, iya. Spesial bintang Sini, Rul. tamu. Ayo, Rul. Sini silakan. Roli. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Sini. Ini namanya Muhammad Ruli Nur Hasbi, bener kan? Bilangnya Ruli HSB. Silakan duduk. Jangan grogi. Jangan grogi. Samping huru-haranya sampai Oh, iya. terguncang. Bener Guncang, banget. ya. Kenapa ya kalian di sini? Silahkan berkenalan diri dulu. Mendekat yuk. Gak usah tenang aja, gak usah Oke, grogi. perkenalkan ya teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Ruli Nur Hasbi. Sebagai apa? Sebagai Sebagai apa? apa? Iya, Pak. Oh, Sebagai penjuru. saya aslinya tuh di Sekbid 8 di Sastra Budaya. Tapi Sekbid 8 tuh juga ditugasin jadi pengurus buat Disnatalis. Dan kebetulan saya ketua pelaksana Disnatalis. Apalagi Jawab tuh tadi pertanyaannya Revi sama apa Azril. gimana Kak? Huru-hara yang ada di dalam Disnatalis itu apa aja sih, Rul? Kita mau Aduh tahu ini nih. private atau yang di luar ya? Ada. Oh yang tahu-tahu Yang aja ya. Kasih tahu Kasih semuanya. tahu. Semuanya sih. Kasih tahu aja ya udah. Kalau Urwara apa ya? Dava Apa? juga kena Dava. Ya gak apa-apa. Kalau Urwara ya mungkin dari surat menyurat, mungkin dari Iya, benar. kita ke pihak kesiswaan maupun guru juga, kita kan butuh persetujuan antara kita sama guru ya. Jadi mungkin itu yang bikin susah sih. Terus kalau ada sponsor juga itu bikin susah karena ya apa ya, kita kan basicnya anak OSIS bukan anak sponsor. Bukan marketing. Iya, iya benar sih. Ya, terus apa lagi ya? Tadi katanya aku kena. Iya, iya Apa maksudnya itu? apa ya? Kan kamu kan ikut Oh, pas itu terlibat aku juga tahu. Bintang tamu, Urwaranya. bintang tamu. Gimana? Gestar. Oh, Bintang kita langsung tamu, lanjut ke bintang gestar tamu. nih. Jangan dong, jangan dulu dong. Ya, Jangan intinya terburu-buru. mungkin yang masalah utama yang paling Iya, berat iya, ya itu masalah tadi, utama. masalah perizinan. Ya. Dan Sebuah tanda tangan, ya memang tanda tangan itu mahal, tapi memang Iya. tetap itu susah. Dan yang aku tahu perizinan itu pihak lain mungkin nggak mengizinkan bukan karena sesuatu alasan yang nggak jelas, mereka juga Iya. punya alasannya yang pasti gitu. Oh, Jadi kita betul. juga nggak bisa menyalahkan. Lagi-lagi Benar. kita harus menerima keadaan ya kan. Iya. Tuh, banyak Rul. Yes. Iya, apalagi apalagi ya. Anggotanya gimana Rul? Anggotanya gimana? anggota apa? Oh, Berkontribusi. Iya, yang kita oh, sebagai pas Sisnar. Iya. Iya, sebagai benar. tanggung jawab. Dari divisi Iya. masing-masing Satu divisi divisi. gitu deh. Satu divisi disebut Ini semua. divisinya tuh banyak ya teman-teman. Iya. Ya ambil singkatnya aja deh. Ya mungkin dari awal-awal karena kita belum tahu kalau buat gimana sih cara buat eventnya itu, gimana biar kita eventnya menarik dan sebagainya itu kita belum tahu. Tapi setelah akhir-akhir juga ternyata pada sadar kalau event ini juga penting buat kita semua. Jadi ya alhamdulillahnya juga terjalan dengan baik sih. Iya. Mungkin Alhamdulillah. mungkin lebih ke awal-awal tuh masih gampangin ya Rul ya. Iya, Ya, benar kayak, banget. alah disnat masih lama, masih Ah, 4 benar. bulan, 3 bulan lagi. Masih 1 tahun lagi gitu ya Rul ya. juga kita kan lagi strike sama program lain juga. Iya, benar. bisa Proker-proker terbantu. lain. Tuh, benar banget. Apalagi KBT tuh
Iya, betul kita banget, sama KBT waktu itu ya. Tapi itu Nyabrok benar-benar seru banget. sih. Iya Iya. sih, KBT bener-bener seru sih. Seru sampai lupa. Hampir lupa kalau kita kan? masih ada tanggungan disnatalis kan. Pulang-pulang seminggu kemudian disnatalis ya. Aduh. Kita habis seneng-seneng habis itu langsung di Bantai di sana. bantai habis-habisan. tuh. Aduh. Setiap hari pulang jam 9. Udah wajar ya mungkin ya. Tak bilangin Enggak Pak pulang Satpam. sampean. Kita nginep di sini sama Pak Satpamnya. Oh iya. Emang kamu nginep ya? Enggak sih, maaf ya. Kamu pusing nggak, Rul, waktu dipilih jadi ketua itu, Iya. ketua pelaksana acara disnatalis? Kalau pusing, ya pertama pusing sih. Enggak aku doang aslinya. Pusingnya Satu gimana sampai nggak sekbid. bisa tidur gitu? Ya enggak, satu sekbid juga masih aslinya kok. pusing karena gimana ya kok apa tiba-tiba disuruh kan. Tapi ya karena semangat gitu loh. Wih. Kayak ya ini biar juga jadi kenangan kita. berat banget ya itu sih. Ya Cowok green flag ini. Green flag banget. Dikasih beban yang berat enggak menolak. Iya, terima. menerima Tambah apa semangat. adanya, tambah Tambah semangat. semangat. Tambah semangat, Green flag malah. banget Rul ini. ya intinya kita kan pingin apa ya, kita dilihat juga solid gitu ya, jadi ya harus semaksimal mungkin lah buat Nampilin yang event ya. terbaik lah. Iya benar, tampilin yang terbaik. Udah, ini saya mau jadi bintang tamu. Gak apa, gabung sama kita. Karena kalau kekurangan orang, sini kita cuma berdua tuh kurang seru gitu. Kalau Rame gitu ya. juga ada tuh. Nah, udah itu jadi penonton aja. Iya, penonton aja udah. Ruli aja. Cukup gak sih Azril? Cukup ya, mungkin kita sampai situ dulu ya. Sampai sini dulu Buat- ya. Iya. Apa Ruli masih mau? Sudah. Oh, oke. Udah. Sudah. Yuk, kita tutup. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman di video podcast kali ini. Ya untuk mengenang lagi lah setelah kita sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun apa 1 tahun? Setahun. Hampir 1 vakum ya. tahun. Ya udah 1 tahun vakum Iya, dari 1 tahun. kegiatan podcast ini. Mungkin video kali ini bisa menjadi apa ya namanya ya? Awal yang baik untuk ya awal cerita yang baru. Semoga di video selanjutnya video kita bisa semakin lebih menarik lagi ke depannya. Oke. Stemba bercerita tuh ada jargonnya gitu gak sih? Oh, ada dong. Tadi baru. Oh, belum ya? Oh iya kan, tadi kan tidur aku. Oh iya. Belum ada kita. Oh, hibernasi. Belum ada kita. Gimana tuh Iya. jargonnya? Jadi jargonnya itu kalau aku atau Revi itu bilang Stemba bercerita, nanti kalian bilang ngobrolin apa aja bareng Stemba bercerita. Cerita kita semangat bersama. Tuh. Manja banget. Bentar. Coba latihan dulu. Latihan dulu. Stemba bercerita. Ngobrolin apa aja bareng Stemba bercerita. Cerita kita semangat bersama. Oke, kita coba. Kita coba ya. Stemba bercerita. Ngobrolin apa aja bareng Stemba bercerita. Cerita kita semangat bersama. Yeay. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa menonton video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.